Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekitar 1 menit lagi dan seharusnya ada 4 kelas yang join ya. Baik, ya masih ada waktu sih, kita tunggu dulu ya. Baik, karena sudah pukul 9 ya, kita mulai saja ya, karena waktunya sempit. Setelah ini juga kan ada kelas lain. Saya izin share screen. Mana dia layarnya? Nah, ini ya. Sudah muncul layar saya? Belum muncul. Belum? Sudah muncul, Pak. Ya, sudah. Baik, ini emang agak delay. Sebentar ya, saya atur dulu. Nah, hari ini kita akan isi dengan pembahasan UTS ya. Sebentar. Saya cek dulu partisipannya. 92 dan terus bertambah. Ya udah, kita mulai saja ya karena sudah direkam. Jadi untuk yang baru hadir pun, baru join, nanti bisa lihat rekamannya ya. Insya Allah akan saya share ke seluruh kelas. Oke, oh nih lupa harus start video nggak sih? Ya, hari ini kita akan bahas UTS ya. Dan kita mulai dari nomor pertama. Mohon maaf ini, lebih stretch masih nyala. Oke, ya di pertanyaan pertama, saudara diminta untuk menggambarkan dan menjelaskan proses enkapsulasi dan dekapsulasi ya berdasarkan OSI reference model untuk keseluruhan layer berdasarkan ilustrasi ini, baik dari sisi pengirim, lalu ada router sebagai intermediary device, dan ada dari sisi penerima juga ya. Nah, saudara diminta juga untuk menjelaskan video untuk setiap layer ya. Sebentar, biar bisa nambah slide kalau kurang. Kalau seperti ini terlihat nggak kursor saya? Belum terlihat. Di sebelah kanan atas, saya putar-putar ini. Terlihat, Pak. Lihat, oke. Oh, Aman terlihat ya? tapi kecil. Mungkin agak delay ya. Baik, ya kita diminta untuk menggambarkan ya proses enkapsulasi dan dekapsulasi berdasarkan OSI reference model. Nah, ini kita punya pengirim, punya router, dan penerima. Nah, pengirim dan penerima ini sama-sama PC bentuknya, berarti di sini mulai dari layer 1 sampai layer 7 ya. Di router itu dia beroperasi di layer 1 sampai layer 3, dan di penerima itu ada dari layer 1 sampai layer 7. Nah, yang paling mudah sih kita gambarkan stack-nya ya. Dari paling atas, aplikasi ya. Application. Lalu presentation.
ada session layer. Kemudian di layer 4 ada transport ya. Layer 3 ada network. Layer 2 data link. Sebentar. Ada suara ini kayaknya. YouTube Kids anak saya nyala atau dari mahasiswa ya? Enggak kok. Udah. Data link dan layer paling bawah, layer apa? Ada yang ingat? Physical. Ya? Nah, ini layer 1, layer 7, layer 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, terkait dengan pengiriman informasi ya, atau protokol data unit lah. Kita anggap ini sebagai satu saja ya. Ini sebagai message ya. Ada message. Nah, kemudian ada proses enkapsulasi. Di transport layer, kita tambahkan header ya. Kita tuliskan header 4 ya. Di sini ada message. Saya tuliskan M saja ya. Kemudian begitu turun ke layer network, bentuknya seperti ini. Ini H4 ditambahkan satu header lagi ya. Header 3. Dan di data link, ini anggaplah ini sebagai message dari layer 3 ya. Message layer 3, ini message layer 4. Saya ubah. Message layer. Oke. Message layer 4, ini message layer 3. Di sini ada header, ada trailer. Namun untuk UTS ini kalau hanya dituliskan header layer 2 saja juga sudah benar ya. Tidak menuliskan trailer tidak apa-apa. Nah, kemudian di layer physical juga dienkapsulasi ya, karena di sini kan ada proses penentuan coding dan lain-lain. Anggaplah di sini kita tambahkan header 1 lagi. Header 1 ini message layer 2 ya. Nah, message layer 4 kita sebut sebagai, ini kita tidak ditentukan ya. Kita tidak ditentukan menggunakan protokol apa di layer 4. Jadi kita bisa, kalau saudara menjawab segmen, dianggap benar. Kalau saudara menjawab datagram pun dianggap benar ya. Ini benar keduanya. Lalu message di layer 3, ini disebut dengan paket ya. Message di layer 2, kita sebut dengan frame. Dan di layer 1 lah kita message layer 1, ini bukan message sih, ini udah langsung dalam bentuk bit ya. Dari frame ini dikonversi menjadi bit ya. Seperti ini. Ini baru dari sisi pengirim ya. Ini pengirim host. Mohon maaf, itu kayaknya ada yang belum di-unmute, ada yang Oke, ini untuk dari sisi host ada proses enkapsulasi ya. Kemudian dikirimkan ke router ya. Dikirimkan ke router, saya tulis routernya di sini aja deh. Router dia kan hanya sampai layer 3. Mohon maaf miring-miring. Router di sini lah ya. Nah, di sini akan ada proses dekapsulasi di mana message layer 2 ini nanti akan dilepas dari header 1 ya, di layer satunya ya. Ini 2, 3 gitu. Begitu naik ke atas, message layer 2-nya ini kan kembali menjadi PDU di layer 2 ya. Sini ada header, terus header 2, message 3, terus ada trailer. Atau tanpa trailer pun masih dianggap benar lah untuk kuliah ini ya. Kemudian ketika naik ke layer 3, header dan trailer ini dilepas ya, dienkapsulasi. Header dan trailernya dilepas, kembali menjadi protokol data unit di layer 3. Di sini ada header 3 dan
message layer 4 ya. Nah, seperti inilah. Message layer 4 sendiri kan sebenarnya dia berupa header 4 ditambah message layer atasnya ya. Seperti ini ya. Nah, kalau saudara gambarkan seperti ini cukup. Proses enkapsulasi tinggal kebalikannya ya. Jadi setelah dicek informasi routing di headernya layer 3, maka akan dikembalikan ke layer 2, ke layer 1, dan akhirnya diteruskan ke link berikutnya. Ini ada link. Ini link. Nah, proses denkapsulasi pun terjadi di sisi penerima ya, host 2 lah di sini. Jadi mulai dari layer 1, dilepas headernya, dinaikkan, diberikan ke layer 2 berupa protokol data unit layer 2, dan terus ke atas ya, 4, 5, 6, 7. Yang saudara perlu tuliskan ya, tinggal tuliskan hal yang sama ya. Hal sama seperti ini, hanya panahnya dibalik ke arah host 2. Nanti si message akan diproses oleh layer atas. Layer atas yang dimaksud adalah layer 5, 6, dan 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan di akhir aja ya, karena waktunya terbatas, kita percepat saja pembahasannya dulu ya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, pada pendeteksian error menggunakan parity bit. Oh, ini parity kayaknya pendek aja. Segini aja ya. Diterima deretan bit 00101110. Informasinya atau message-nya itu 00101110. Nah, di sini jumlah bit 1 pada M ya, itu ada 4. Nah, pertanyaannya, apakah data tersebut mengandung error jika menggunakan odd parity? Nah, kalau perlu diingat ya, odd parity. Nah, ini adalah mekanisme untuk memastikan bahwa setiap frame yang dikirimkan atau data yang dikirimkan itu memiliki jumlah bit satunya ganjil ya. Ganjil, K+1 lah ya. Di mana K itu mulai dari 0 ya. Sedangkan event parity, bacanya gimana sih? Ya, itulah ya, parity genap. Ini jumlah bit satunya 2K ya. Dimana K-nya itu ya gak mungkin, K-nya gak mungkin ini ya. Kayaknya gak mungkin 0 deh. Anggaplah message-nya hanya 1 ditambah bit parity, berarti ini dimulai dari 1. Nah, K-nya juga sama ini. Dan seterusnya. 1, 2, dan seterusnya ya. Ini enggak ambigu. Nah, kalau kita lihat definisinya, di sini jumlah bit satunya ada 4. Artinya, kalau misalnya si host 1 dan host 2 menggunakan odd parity, artinya ada error ya. Error pada M ya. Kalau even parity, tidak error ya. Karena jumlah bit 1 pada M ini genap. Yang ini sepertinya cukup jelas ya. Kemudian di sini, aduh, sih. Ini saya agak kesulitan kalau harus nulis lurus ya. Ini sama seperti saudara melakukan pembagian lah, hanya yang kita gunakan di sini bilangan biner ya. Di sini ada pembilangnya lah. Ini penyebut. Jadi ini yang dibagi. Message ini adalah yang dibagi. Lalu penyebutnya ini adalah generator polinomial. Atau pembaginya adalah generator polinomial. Di sini datanya 1 yang 4 kali, lalu 0. Kemudian di sini satunya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 1, 0 ya. Ya ini mudah-mudahan tidak meleset. Kemudian generator polinomialnya adalah 1, 0, 0, 1, 1.
Nah, kita coba lakukan pembagian ya. Kita lakukan pembagian. Nah, di sini karena kita bisa bagi dengan 1,0011, maka kita, ini jangan, aduh satunya terlalu mepet. 1,0011, maka kita bisa tuliskan 1 di sini. Artinya ya suku ini, segmen ini bisa kita bagi dengan generator polinomial. Kemudian kita lakukan subtraksi. Subtraksi ya. Ini kita lakukan subtraksi. Nah, yang kita lakukan tuh ya sedikit berbeda dengan yang desimal ya. Kalau desimal kan kita kurangkan 1/1. Kalau dalam binary ini kita bisa lakukan exclusive OR ya. Dan tentu saja ini bitwise ya. Bitwise XOR. Di sini 1 kan 0 ya. 0, terus di sini 1 XOR 0. 1 XOR 0, 1 XOR 1, 0 XOR 1, 1. Nah, ini kita turunkan ya. Lebih bagus sih kalau pakai warna berbeda nih untuk nunjukin turun. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kemudian kita coba apakah bisa dibagi dengan operan ini ya. Dengan generator polinomial ini. 1, 0, 0, 1, 1 ini bisa ya dibagi. Kita tuliskan seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama. Mohon maaf ya, nggak lurus. Nggak apa-apa deh. Di sini 0, 1, ini 0 di XOR 0, 0, 0 di XOR, 1 di XOR 1, 0, ini juga 0 ya. Kemudian kita turunkan ya 1 bit di sini. Kita lakukan hal yang sama. Ini masih bisa dibagi ya. 1, 0, 0, 1, 1. Ini saya ulangi. 0, 1, 1. Ini 0, 0, 0, 1, 0 ya. Nah, saudara lihat di sini ada deretan 0 ya. Ada 2 bit 0 selain hasil operasi yang awal ini ya. Artinya, ya kita bisa sih tuliskan ini dikali 0 ya. Dikali 0, terus ini kita tuliskan seperti ini. Dikurangkan 0, 0, 0, 0, 0. Ya ini seperti kita mengurangkan membagi desimal ya. Cuman ini nggak apa-apa kok kalau kita percepat, kita percepat prosesnya dan menuliskan 2 0 di atas ini, sama aja kan. Nah, karena kita tuliskan 2 0 di sini artinya bit yang turun di sini ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Jadi kan harusnya 1, namun karena di sini ada 2 kali 0 ya, 2 kali dikalikan dengan 0, maka sekaligus saja kita tuliskan 3 bit yang turun. 1, 1, 1. Oke, nah sekarang ini bisa kita bagi lagi dengan generatornya ya. 1, 0, 0, 0, 1, 1 ya. Oke, ini kita operasikan bitwise XOR. 0 dengan 0, 0. 1 dengan 0, 1. 1 dengan 1, 0. 1 dengan 1, 0 ya. Nah, di sini ada 0 berulang lagi ya. Kita tuliskan saja di sini 0. Artinya di sini kita turunkan 2 bit 1 ya. 2 bit 0. 2 bit berikutnya. Kurang panjang garisnya, nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah bisa kita bagi dengan 1, 0, 0, 1, 1 ya. Sini 1. Kita lakukan operasi bitwise XOR. Ini 1, 1. Ada 2, 0 kembali. Ini kita bisa turunkan lagi ya. 2 bit. Nah, di sini karena sisanya tinggal 1, kita bisa tambahkan bit 0. Berapapun panjangnya ya, kita bisa tambahkan 0 seterusnya. Nah, seperti ini.
Jadi di sini 1110 0 ya. Kemudian kita bagi dengan 10 0 1 1. 0 1 1. Gimana sih ini sini ya? Ini 0 1 1 1 1 ya. Nah, karena di sini hasil akhirnya ya, ini kan sudah 0 tambahan. Ini 0 tambahan ya. Ini additional 0. Artinya sisa perhitungannya, sisa pembagian message yang diterima dengan generator polinomialnya itu tidak sama dengan 0. Artinya berdasarkan hasil pengecekan terhadap CRC terjadi error ya. Nah, seperti ini. Sederhana ya untuk nomor 2. Ini satu soal sekitar 10 menit. Cukup ya. Wah, ini saya perlu tambahkan gambar ya. Di sini diketahui deretan bit input 011 sekian-sekian. Oke, saya ubah dulu si slide-nya ya. Saya geser biar gak kehalangan sama zoom. Oke, ini saya crop ya. Biar gak usah ngulang gambar sinyalnya ya, yang gambar clock-nya. Saya crop bagian clock-nya saja. Bit inputnya ternyata sepertinya lebih panjang daripada clock. Jadi ya saya hanya gambarkan sesuai dengan gambar clock aja ya. Nah, di sini kita diminta untuk menggambarkan encoding data bit input jika menggunakan nggak kelihatan. Gambarkan encoding data dari bit input jika menggunakan NRZI, start high. Lalu yang kedua, gambarkan encoding dari bit input jika menggunakan Manchester dengan pola clock seperti ini. Oke, kita ini file-nya saya close. Saya gambar, ganti warnanya deh. Nah, di sini kita akan menggambarkan NRZ, terus NRZI, start high katanya. Jadi kita mulai dari high. Lalu ada Manchester yang nggak menang-menang nih. Oke, ya yang perlu saudara ketahui untuk satu input itu melibatkan satu period clock ya, seperti ini. Ini untuk satu period clock ini untuk satu input. Jadi kalau misalnya ada 01, 00, 11, 01 sekian-sekian lah ya. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. Ini 0 untuk period ini, terus 1 untuk period berikutnya. Kemudian untuk period berikutnya ini 0 ya, dan seterusnya. Ini saya tuliskan seperti ini aja. 0, 1, 0, 0, 1. Gimana sih nih? Satunya 2 kali, 0, 1 ya. Oh, dan satunya di sini 1, dan di sini juga anggaplah ini ada 1 lagi ya di akhir. Kalau NRZ ya, not return to 0, sebentar. Ya, intinya ketika datanya bernilai 0, maka ya sinyalnya 0 juga ya, berada di kondisi low ya, seperti ini. Untuk satu period dia berada di kondisi low. Nah, ketika message-nya atau bit-nya lah ya, bit-nya bernilai 1, dia akan high, dalam kondisi high.
message bernilai 1, dia dalam kondisi high. 0 low lagi, ini 0 low, 1 high. Ini high lagi, terus low, ini high. Oke, seperti ini ya. Nah, ini yang berarti yang tertulis hanya sampai sini ya, sisanya mengikuti saja. Kemudian ini NRZ high. Nah, kalau NRZ ini dia bernilai dia akan bernilai low ketika message-nya bernilai 0 ya. Nah, ketika dia bernilai 1 ya, bukan 0 sih. Maksudnya tidak ada perubahan nilai ketika message-nya bernilai 0. Namun ketika dia bernilai 1, maka kalau misalnya message sebelumnya bernilai low, dia akan berubah jadi high. Atau ketika dia awalnya high, dia akan kembali jadi low. Nah, kita mulai dari high ya, startnya high di sini. High di 0. Kemudian di sini di 1, berarti kita berubah nilainya nih. Di tengah periode ini, kan periode 1 ya, kita ubah nilainya. Dari high menjadi low, dan kemudian di sini 0, 0 ya, tidak ada perubahan nilai, baru berubah lagi di sini ya. Jika bernilai 1. Nah, di sini 1 lagi, berarti terjadi perubahan nilai ya. Perubahan nilai, dan di sini 0, tidak ada perubahan nilai. 0 itu sampai sini ya. Di sini dia bernilai 1, artinya nilai kembali berubah dari low menjadi high. Dan ya selanjutnya berubah kembali lah ya. High jadi low, terus kemudian di sini low jadi high, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk NRZ. Lalu kalau Manchester, dia ketika misalnya bernilai 0 ya, atau inputnya bernilai 0, dia akan mengikuti nilai clock. Di sini 0 ya. Dia akan mengikuti nilai clock. Nah, ketika inputnya bernilai 1, dia akan menjadi kebalikan ya, kebalikan dari clock. Kan 0 ya, ini 0 sama dengan clock. Ketika dia bernilai 1 inputnya, maka outputnya itu adalah kebalikan dari clock. Seperti ini ya. Kemudian di sini 0 lagi. Ini kembali lagi sesuai dengan clock. 0 lagi. Di sini 1. Sini 1. Seperti ini ya. Kemudian di sini 0. Maaf. Di sini 1 ya. Di sini 1, 1, 1. Ini dia di sini 0. Nah, ini 1, maaf, salah. 1 berarti dia inverse atau kebalikan dari clock ya. Dan seterusnya. Oke, mungkin ini juga cukup jelas. Tolong koreksi nanti di akhir kalau misalnya ada yang salah. Kemudian nomor 4, suatu perusahaan IT di Indonesia diberikan alokasi IP address oleh APNIC. Salah satu IP address dalam alokasi tersebut adalah 180.1.100.150 dan subnet masknya 255, 255, 255, 128. Sebagai seorang network engineer, buatlah rancangan alokasi IP address untuk perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip subnetting dan VLSM ya. Dengan ketentuan tiap divisi antara lain, nah di sini ada 4 divisi, marketing 15 host, operation and maintenance 50 host, finance 4 host, human resource 4 host. Nah, yang kita lakukan identifikasi parameter IP. Di sini ada 4 ya. Jadi untuk masing-masing subnet ini tentukan prefix length dan subnet masknya. Lalu subnet atau network address, kemudian broadcast address-nya, dan IP address untuk host pertama dan host terakhir. Nah, di sini kita lihat dulu ya, IP address-nya 180, 1, 100,
150 ya. Subnet masknya 255, 255, 255. Ini kan berarti 24 bit bernilai 1, terus 128 itu 1000000 ya. Berarti di sini 1000000. Berarti total ada 25 bit yang bernilai 1. Atau kita bisa tuliskan seperti ini berdasarkan prefix length-nya ya. Ini IP address, yang depannya IP address. Dan ini adalah subnet mask, maaf, prefix length ya. Nah, di sini ada marketing, operation, ini saya tulisnya M ya. Terus di sini operation and maintenance OM ya. Kemudian finance F, human resource R. Nah, biasanya sih kita urutkan dulu ya, mulai dari subnet dengan jumlah host terbanyak. Jadi yang pertama kita mulai dari OM ya. Yang kedua marketing, yang ketiga finance, yang keempat baru HR. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan prefix length sebenarnya dari ya informasi ini ya. Persamaan umumnya seperti ini sih, 2 log jumlah host ditambah 2 ya. Jangan lupa kita lakukan scaling. Jumlah host ditambah 2. Mengapa di sini ditambah 2? Karena ada satu IP yang digunakan untuk network address ya. Dan ada satu IP yang digunakan untuk broadcast ya. Broadcast address pada subnet atau network tersebut. Oke, seperti ini. Network address itu ya yang bagian host portionnya itu 0 semua ya. Sedangkan broadcast address itu yang bagian host portionnya 1 semua. Nah, kita mulai dari OM ya. Kita bisa tentukan prefix length dan subnet mask dulu lah ya. Untuk OM, prefix length-nya adalah ini OM ya. 2 log jumlah hostnya ada 50 tambah 2 nilainya sekian ya. Nah, cuman lebih mudahnya gini, kita coba cari 2 pangkat sekian yang lebih besar daripada 52 ini. 2 pangkat sekian, 2 pangkat 6 ya di sini. Ini kan scaling dari 2 log 2 pangkat 2 log 52 ya. Sama dengan 6 ya. Di sini 2 pangkat 6 itu kan 64. 64 cukup lah. Ini adalah nilai di atas jumlah address yang dibutuhkan, nilai terkecil dari yang bisa mencakup seluruh address yang dibutuhkan ya. Sini kita bisa gunakan 6 ya. 6 untuk host portion, berarti prefix length-nya itu adalah 32 dikurangi 6 ya untuk OM. Total ada 26. Panjangnya 26, artinya ada 26 bit yang bernilai 1. Nah, subnet mask-nya berapa? Subnet mask. Ini 255, 255, 255. Ini kan 24 bit ya. Lalu 2 bit sisanya di sini. 1100 ya. Nah, ini kan dalam bilangan biner ya. Kita konversi menjadi desimal. Jadi berapa nih? 255, 255, 255,
Ini MSB-nya itu 128 ditambah dengan 6492 ya. Terus 92. Nah, ini subnet mask untuk operation and maintenance ya. Kemudian untuk marketing ya. Marketing ya kita bisa hitung lah ya. Marketing itu 15 tambah 2. Nah, berapa sih 2 pangkat sekian? Nilai 2 pangkat sekian yang masih cukup mengakomodasi seluruh alamat ini ya. Kalau 16, 2 pangkat 4, ini tidak bisa ya. 2 pangkat 4 kurang 1 alamatnya, sedangkan kita butuhnya 17. Sehingga kita coba aja dengan 2 pangkat 5. Bukan coba sih, karena ya udah pastilah 2 pangkat 5 ini 32 itu cukup ya. 32 itu cukup. Jadi, host portion untuk marketing itu hanya 5 bit ya. Jadi prefix length-nya adalah 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Dan subnet mask-nya itu dia 111000064 ditambah di sini 32 ya. 192 tambah 32 224 ya. Subnet mask-nya kita cepat aja ya. 255 255 255 244 ya. 224, maaf. 224. Ini untuk marketing. Kemudian untuk finance dan human resource sebenarnya sama ya. Human resource. Mereka cukup 5 dan 4. 5 tambah 2, 7. Kita cukup gunakan host portion-nya 3 ya. 32 dikurangin 3 sama dengan 29 ya. Slash 29. Subnet mask-nya adalah 255 255 255 dan ini satu semua ya. 3 bit terakhir saja yang bernilai 0. Ini dalam basis 2. Kita konversi jadi desimal. 255 255 255 255 kurang 7. 248 ya. Nah, seperti ini. Ini prefix line dan subnet mask untuk masing-masing divisi. Nah, saudara bisa mengerjakan per divisi dulu ya. Per divisi, jadi divisi OM misalnya, prefix line, subnet masknya berapa, lalu diketahui juga nanti subnet atau network address-nya, broadcast address, dan seterusnya. Atau bisa kerjakan per poin ini dulu ya, per anaknya dulu, ABC-nya dulu. Kita mulai dari OM ya untuk network address ya. Subnet network address OM sama dengan, nah kita bisa gunakan alamat ini ya, kita lakukan bitwise N pada alamat ini 180 100 150. Nah, sebelum kita masuk ke subnet, kita cari dulu network address dari perusahaan ini ya. Network address-nya ini, subnet mask-nya adalah 255 255 255 128. Nah, kalau 255 dia kan satu semua ya. Ya sama saja ketika kita lakukan bitwise N, kita cukup salin ya. Sini berarti alamatnya adalah 180 network address ya. Sorry, ini bukan network. Ini IP address dari salah satu host ya. Salah satu host di perusahaan ini adalah 180.1.150. Nah, ini network address-nya 180.1.100. Nah, ini kita
fokus pada oktet terakhir ya, kita konversi dulu ke biner ya. 128 itu 1 0 0 0 0 0 0 0 ya. Tulisan saya terlihat ya? Kemudian 150 itu ini 128 64 32-nya dia bernilai 0. Terus 16-nya dia bernilai 1. Terus 16 tambah 8 kelebihan ya. Jadi seperti ini ya. Ini 128 ditambah 16 tambah 6 tambah 4 maaf tambah 2 ya. Jadi totalnya itu 150. Nah, ini kita lakukan bitwise n ya. Kita lakukan bitwise n. 1 0 0. Nah, ini karena 0 semua ya sudah kita tuliskan saja 0. Maka network address untuk perusahaan IT ini adalah 128 ya. Ini network address untuk perusahaan IT. Nah, network address ini bisa kita gunakan untuk network address subnet pertama. Ini bisa kita gunakan untuk NWOM ya. Network address dari OM, subnet OM. Kemudian kita bisa langsung lakukan perhitungan broadcast address ya. Gini aja deh. Maaf ya berantakan. Ini broadcast dari OM ya. Ini adalah 180, 1, 100, lalu di sini 128, alamat network address ditambahkan dengan jumlah alamat yang berada di subnet ini ya. Jumlah alamatnya berapa? Ya 64. 64 ya. 64 karena kita menggunakan /27 untuk maaf /26 untuk ya /26 untuk OM ya. /26 artinya ada 6 ya, 2 pangkat 6 address. Tambah 4 dikurangi 1 karena 128-nya sudah terhitung alamat pertama ya. Jadi broadcast-nya adalah 180 100 berapa nih? 128 tambah 64 192 dikurangi 1 191 ya. Ini broadcast address untuk OM. Nah, kemudian usable ini namanya IP address untuk host pertama dan terakhir itu disebut dengan usable IP ya. Untuk host IP untuk host dan intermediary device di network tersebut. Ini cukup tambahkan 1 dari network address, lalu kurangkan 1 dari broadcast address ya. 180 1 100 dari 129 sampai 190. Nah, ini untuk network untuk subnet OM ya. Nah, untuk marketing bagaimana? Ini NW marketing, NWM. Network address dari marketing ini ya kita cukup tambahkan 1 dari broadcast address subnet sebelumnya ya. 180 1 100 192. Terus yang broadcast-nya 180 1 100 192 tambah 32 kurangi 1 sama dengan 180 1 100 192 22 3 ya.
usable IP-nya. Ini biar cepat ya. 193. Ini kan tambah 1 ya. 193 sampai 222 ya. Nah, untuk finance seperti apa? Ya prosesnya sama ya. Network finance itu diambil alamatnya adalah alamat setelah broadcast address subnet sebelumnya 180.100.224. Broadcastnya ini biar cepat ya. 224 tambah 8 kurang 1. 31 ya. Wah, ternyata lama nih mengerjakan nomor 4. Kita masih ada 2 soal lagi. Oke, broadcast usable IP-nya dari 225 sampai 230 ya. Nah, kemudian ini untuk finance yang terakhir untuk HR ya. Untuk HR networknya itu .232 dari sini ya. Terus untuk broadcast-nya .232 tambah 8 kurang 1 239 ya. Dan usable IP-nya itu dari 233 sampai 238. Oke. Seperti ini ya untuk nomor 4. Nah, untuk routing. Jelaskan proses pembentukan tabel routing dari router node A jika menggunakan algoritma Bellman-Ford atau distance vector. Ya, pada dasarnya, ini slide-nya masih muncul kan ya? Pada dasarnya, kalau kita menggunakan distance vector, ya setiap router di sini, anggaplah setiap node ini adalah router ya. Kalau distance vector itu setiap router mengupdate, mengirimkan routing table-nya lah ke router sekitar, ke neighboring router ya. Routers mungkin lebih dari 1. Dan nanti kemudian setiap router akan mengupdate routing table sesuai info yang diterima ya. Info yang diterima. Prosesnya seperti ini. Saya cek dulu apakah diminta tahapannya atau tidak ya. Seingat saya sih tidak. Sebentar. Oke. Nah, untuk yang poin A, silakan saudara buat ini ya, buat salah satu contoh lah. Kan diminta node A. Jadi buatlah tabel routing table A di awal ya. Terus buat juga routing table A di akhir ya. Yang awalnya kan di sini ada destination-nya, destination sama cost saja sih infonya ya. Ada B, C, D, E, F, G. Cost-nya awalnya yang diketahui hanya cost ke B dan ke D ya. Ke B itu 2, terus cost ke D itu 3.
Yang lainnya tidak diketahui atau kita tuliskan tak hingga dulu ya. Cost dan oh ya ada juga info next hop ya. Nah, yang akhirnya seperti apa? Cukup tuliskan routing table akhirnya ya, tidak perlu proses bertahap. Nah, kalau yang Dijkstra ini harus bertahap. Destination-nya B, C, D, E, F, dan G ya. Nah, cost yang sudah optimum itu ke B dan D, 2 dan 4. Terus kalau mau menuju C yang efisien, tersingkat adalah melalui B ya, 7. Melalui B. Ini tidak ada next hop-nya ya. Kemudian kalau mau menuju E, bisa melalui D dengan cost 8 atau bisa melalui B dengan cost 6 ya. Kita pilih yang minimum, B dengan cost 6. Kemudian kalau mau menuju F, bisa ada beberapa alternatif juga ya. Bisa ABCF, bisa ABEF, bisa ADEF. Kita coba cari yang minimum. Di sini 6 tambah 2, 8. Sedangkan ini 8 ya. Kalau seperti ini, 2, 5, 4, 11. 8 melalui B. Terus kalau mau menuju G, ya kita ambil jalur minimum menuju F, tambahkan ke sini ya. Ini berapa nih? 2, 4, 2, 8, tambah 1, 9. Sedangkan kalau menggunakan jalur lain, 2, 5, 3, ini lebih besar ya, 10. Jadi di sini kita tuliskan untuk akhirnya seperti ini. Nah ini distance vector ya. Routing table A di awal, routing table A di akhir. Sebenarnya ada proses ya, ada tahapan update. Jadi tidak langsung seperti ini, ada tahapannya, cuman itu kita abaikan dulu lah untuk ujian. Ya, karena di sini routing table-nya kan dipertukarkan oleh seluruh router, bisa jadi nanti routing table yang stabilnya itu perlu waktu supaya tidak ada update lagi, tidak ada perubahan lagi. Yang B, gambarkan dan jelaskan proses pembentukan tabel routing atau router node C ya. Node C jika menggunakan algoritma Dijkstra atau link state. Nah, Dijkstra ini kita memerlukan beberapa informasi ya. Jadi ada tahapannya, kita buat grup dulu ya, buat grup yang sudah confirm, sudah dikonfirmasi, lalu ada tentatif, jadi ada kandidat yang menjadi confirm ya. Dan jangan lupa kita cantumkan juga next hop. Ya, keduanya sih mencantumkan next hop ya. Next hop dan cost ya. Kita bisa buat tabel seperti ini. Ada step, lalu confirm, dan tentatif. Ini saya tutup dulu. Gedean. Ini saya batasi ya. Confirm dan tentatif. Seperti ini ya. Mudah-mudahan sepertinya nggak cukup satu tabel, nanti saya buat di sebelahnya. Step pertama, kita mulai dari dirinya sendiri ya, dari node C ya. Kita tuliskan informasinya. Menuju C, cost-nya 0 tanpa melalui tanpa melalui node apapun. Nah, setelah kita daftarkan C-nya sudah terkonfirmasi,
kita lanjutkan dengan memasukkan seluruh node yang terhubung dengan C ke T ya. Ini masuk T, anggap ini T pertama ya, tahap pertama, yang tentatif tahap pertama. Tentatif tahap pertama ini ada 3 jalur ya. Untuk menuju B, cost-nya 5 melalui B. Seperti ini. Lalu kalau mau menuju F, cost-nya 4 melalui F, melalui node F. Untuk menuju G, kita perlu, saya tambahin aja deh ya, saya lebarin. Kita perlu cost-nya 3 dan ini G. Aduh, masih ada soal lagi tapi waktunya udah mau habis. Nah ini yaudah saya agak cepat aja ya. Nah dari tentatif ini kita pilih yang terpendek. Untuk step 2 ya. Step 2 kita daftarkan C0 hingga, lalu yang terpendeknya F4F ya. F4F. Nah, kemudian kita update ya, update informasi menuju B, apakah ada yang lebih pendek lagi setelah F didaftarkan. F masuk C ya. Berarti di sini kita daftarkan ini ke T2 ya. Di sini ada proses update juga. Nah, B karena dia tidak berbeda nih, kita tuliskan ulang saja ya. Kemudian dari C ke G, cost langsungnya 3, kalau cost melalui F 4 tambah 1, 5, masih lebih kecil yang 3 ya, maka kita tetap gunakan yang ini ya, G3G. Terus di sini ada node yang ditambahkan nggak? Oh, karena di sini sudah confirm, kita tambahkan E ya. Untuk menuju E, kita bisa melalui B ya, 4 tambah 5 costnya 9, atau melalui F, costnya 6. Kita pilih yang terpendek, 6 melalui F ya. Oke, dari sini kita bisa peroleh rute, apa namanya? Ya, rute terpendeknya dulu ya. Kita tambahkan G3G. Nah, ini saya tuliskan awalnya saja ya, biar cepat. Ini C, F, dan kita tambahkan satu node baru ya, G3G. Nah, setelah G ini ditambahkan, apakah ada node lain yang ini sudah masuk ke confirm? Apakah ada node lain yang bertambah di tentatif? Tidak ya, G tidak terhubung ke node selain C dan F. Berarti ini masih menggunakan informasi yang sama, B5B dan E6F. Nah, B ini yang paling kecil ya di antara dua tentatif. Kita masukkan ke sini. C, F, G, dan B ya. B5B. Nah, setelah B didaftarkan, confirm ya, apakah ada node lain yang bisa ditambahkan. Nah, di sini ada lagi ya, ada T4, ini kita iterasi keempat ya. Untuk menuju E, apakah masih menggunakan path yang sama ya? Apakah masih ke sini atau beralih karena B sudah ditambahkan ke C? Nah, kita bandingkan 4 dan 2, dan tadi sudah dibandingkan ya. Ya sudah dibandingkan. Tidak ada perubahan ya. Di sini E6F. Lalu kita tambahkan A ya. A dari C ke A membutuhkan cost 7 ya. 7 melalui B. Nah, ini E-nya yang paling kecil kita tambahkan ke sini. C, F, G, B, dan E ya. E6F. Nah, kandidat berikutnya adalah A7B. Ini tidak ada rute lain yang lebih singkat ya dari C ke A. Kemudian B5. Oh ya, kemudian
Dari sini kita temukan satu node baru ya, ada D. Dia bisa melalui B ya, melalui B ke A ke D, cost-nya adalah 10, atau D, cost-nya 14, atau bisa D ya, 4 tambah 2, 6 tambah 5, 11. Nah, yang paling kecil pakai yang ini ya, D11 melalui B ya. Nah, tahap ke-6, nah ini agak berbeda dengan yang saya kerjakan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya lebih kurang tahapannya seperti ini ya. C, F, G, B, terus ada E, di akhir ditambahkan A, 7, B ya. Jadi yang kandidat sini hanya D11B. Saya yakin di sini saya melakukan kesalahan, cuman ya sudah ya, terima aja, prosesnya lebih kurang seperti ini. Jadi kita buat dua set ya, ada dua grup, dua himpunan, ada confirm dan tentatif ya. Kemudian kita dari list yang confirm ini kita masukkan seluruh node yang terhubung ke tentatif. Dari yang tentatif ini kita pilih yang terkecil, dan akhirnya kita nanti bisa memperoleh kita bisa menentukan routing table ya, membuat routing table berdasarkan informasi yang tadi peroleh berdasarkan link state ya. Di sini C, F, G, B, E, A, terus D gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan penentu ya, pertimbangan oleh router untuk menentukan path mana yang dipilih. Oke, mohon maaf, ini saya ada salah kayaknya. Nanti saya coba cek lagi. Cuman prosesnya lebih sama ya. Oke, kemudian 6. Konfigurasi host dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan DHCP ya. Nah, jelaskan mekanisme umum dari DHCP dan tugas dari DHCP server. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan konfigurasi host ya. Konfigurasi parameter komunikasi host. Ini kita bisa lakukan secara manual, kita konfigurasi, atau secara otomatis ya. Nah, DHCP ini memungkinkan kita memperoleh parameter komunikasi secara otomatis. Caranya bagaimana? Seorang network administrator bisa memasukkan atau membuat IP address pool ya di DHCP server. Dan nanti DHCP server inilah yang akan melakukan assignment ya. IP ke klien ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini DHCP menggunakan 4 buah message ya. Mohon maaf ini terlambat selesainya. Saya percepat. Di sini ada clients, ada server. Nah, clients pertama akan mengirimkan DHCP discover ya, secara broadcast. Kemudian broadcast supaya bisa didengar oleh salah satu DHCP server yang ada di network tersebut, atau mungkin di relay ke network lain. Nah, DHCP server yang mendengarnya akan merespon dengan mengirimkan message DHCP over ya. DHCP over ini pengiriman dilakukan secara unicast. Jadi dari server langsung ke clients. Nah, kemudian clients akan merespons, mereply dengan DHCP request ya. Request. Secara broadcast, kalian memberitahu DHCP server yang lain bahwa parameter yang ditawarkan oleh DHCP server yang merespon ini sudah diambil gitu ya, sudah digunakan oleh si klien. Lalu DHCP server akan reply atau merespon dengan mengirimkan DHCP acknowledge ACK ya. Acknowledge secara unicast.
Kemudian ya, yang perlu saudara jawab lebih kurang seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan secara lisan. Keempat message-nya itu ya lebih kurang saudara bisa jelaskan dari prosesnya ya, dari proses ini. Jadi kalau misalnya saudara mengerjakan C dulu baru B ya nggak masalah. Oke, sebenarnya ada DHCP, NACK ya, NAK. Kalau misalnya DHCP request-nya ini lama gitu, pasti ada time out-nya lah. Dari over ini mungkin sekitar n second gitu ya. N second ini masih berlaku. Kalau misalnya lewat dari n second ini, maka over yang sudah diberikan oleh server ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau ternyata request sampai setelah n second-nya selesai, sudah berlalu, maka yang dikirim bukan ACK tapi NACK. Namun demikian, untuk ujian ini, saudara cukup jelaskan 4 message yang ini ya, NACK nggak usah. Atau NAK nggak usah. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Silakan, Abdillah Ahmad, sudah resen. Baik, terima kasih. Jadi, sebenarnya saya mau tanya aja tentang yang CRT tadi sih. Kenapa kok ditambahi bit 0 gitu? Apa? Kenapa kok ditambahi bit 0 di akhir? Padahal kan di pesannya cuma 0010 gitu aja. Ya, kalau di sini sih nggak masalah ya, karena ini kan polinomial, kita ordernya tidak tentukan ya. Ini kita anggap sebagai kunci, bentar ya. Kunci apa? Kunci yang saya nggak tahu di mana. Sebentar ya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk membantu saja ya, karena ya pada dasarnya ini kan polinomial, namun kita tidak tentukan ordernya berapa untuk yang data ya. Jadi bisa kita expand lah, kita tambahkan padding ya, kita tambahkan 0 di sini. Nah, untuk apa? Ini sih hanya untuk menunjukkan hasil perhitungan saja ya, hasil perhitungan bahwa ini ada error gitu. Ya sebenarnya bisa selesai sampai sini ya, sampai sini. Kalau misalnya di 5 bit terakhirnya tidak berupa 10011 ya bisa disimpulkan bahwa terjadi error ya. Nah, namun karena ketentuannya ya, ketentuan dari subtraksi ini harus berupa bitwise XOR, maka kita harus tambahkan 0 di sini supaya suku yang ini bisa kita operasikan ya, bisa kita subtraksi, bisa kurangkan. Seperti itu, Fadil. Maaf tadi saya pernah Fadilah. Saya ingin bertanya lagi. Ya. Kan sebenarnya di setelah baris keempat terakhir itu 0100000 dikurangi 10011 itu kan sebenarnya hasilnya udah 000110 ya kalau nggak ditambah. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita lakukan sampai sini pun, misalnya saudara melakukan sampai sini membuktikan bahwa oh ini bitnya tidak sesuai, ya nggak masalah ya. Masih membuktikan, ya sama-sama menyatakan bahwa terjadi error lah. Seperti itu. Namun umumnya untuk perhitungan seperti ini, perhitungan CRC ini kita bisa tambahkan 0 di belakangnya gitu, supaya diperoleh sisanya. Seperti itu, Abdillah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Kevin. Ya. Untuk nomor 4, Pak, itu untuk last host-nya itu bisa dianggap nggak kalau misalnya itu setelah itu kan ada alokasi 50, dia jadinya last host-nya itu yang host terakhirnya itu dianggap ya host pertama tambah 50 kurang 1 gitu, Pak. Bukan yang usable. Iya. Yang untuk mengalokasi 50 host itu yang misalnya operasi dan maintenance gitu, Pak. Kan ada 50 host yang harus dianggap. Oke, bolehlah seperti itu. Jadi IP address berarti saudara sudah menetapkan bahwa IP address itu diberikan berurutan ya. Jadi IP address pertama diberikan, baru kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Iya, benar. Karena di sini ada 50 host sampai IP ke 50 gitu. Ya boleh seperti itu asal ada narasinya ya. Karena yang dimaksud dengan IP address untuk host pertama dan terakhir ini biasanya mengacu ke usable IP address ya. Usable IP address itu ya
host setelah IP address setelah network address dan sampai IP address sebelum broadcast address. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi pertanyaan lain? Mohon maaf ya, ini waktunya lewat hampir 20 menit. Ada pertanyaan lagi? Silakan Widya. Ini sudah mulai bicara belum? Saya tidak bisa mendengar. Yang lain terdengar nggak? Halo? Tidak, Pak. Itu Widya katanya tanya lewat chat, Pak. Oh, nanya lewat chat. Oke. Saya lihat di chat. Untuk Dijkstra tadi dia milih F daripada G tadi ya. F daripada G. Ya, di sini saya ada yang salah sih sebenarnya. Ini harusnya G. Maaf. Harusnya G. Tadi panik karena waktunya sudah mepet. Jadi salah ya, di sini harusnya G dulu. Baru ada proses update lah di sini. G dulu baru F. Terima kasih Widya. Di tengah-tengah tadi saya lihat kok ada yang aneh. Ya betul, di tahap pertama seharusnya milih G dulu. Terima kasih Widya. Cuman prosesnya lebih kurang sama ya, dari satu yang confirm. Ini saya hapus dulu. Alurnya adalah confirm mulai dari dirinya sendiri ya. Karena yang ditanya adalah routing table untuk node C, maka dimulai dari C. C ini confirm, masuk sini. Lalu seluruh router yang terhubung dengan C langsung adjacent gitu ya, masuk ke tentatif. Dari yang tentatif, dari list ini ya, dari himpunan ini, pilih yang cost-nya terkecil. Seharusnya G. Tadi saya panik waktu habis, jadi kelewat. Jadi salah. Ya, terima kasih Widya. Dan prosesnya lebih kurang seperti itu ya. Sip. Ada lagi pertanyaan? Pak, Silakan. mau nanya Pak. Bukan nanya ini sih, soal kemarin waktu hari Jumat atau Kamis ya, yang pertemuan kedua minggu lalu itu kan UTS Pak, tapi absennya tetap jalan Pak. Jadi berkurang. Lupa saya matikan. Nanti saya hapus ya itu. Oh iya Pak. Terima kasih. Ada lagi? Lalu untuk yang ketika UTS lupa mengisi daftar hadir, bukan lupa mengisi ya, jamnya kan tidak match. Nanti akan saya update sesuai dengan berkas yang masuk ya. Oke, ada lagi? Tadi ada yang unmute, cuman saya belum sempat baca namanya. Kalau tidak ada, mohon maaf terlambat. Saya akhiri pertemuan ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanyakan via chat atau wakilkan ke teman yang berada di kelas saya, yang mengikuti kelas saya, kelas 01. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.